Kau tidak ingin tahu segalanya, kata iblis itu dingin. Jika kau tidak memberitahuku, seseorang akan memberitahuku. Ucap Ye Chen, cahaya suci mengalir keluar dan menyelimuti seluruh tubuh iblis itu. Iblis itu meraung, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan ki jahat dan dimurnikan secara menyeluruh. Pada akhirnya, seluruh suku kecil itu hanya menyisakan satu iblis. Ye Chen menahan iblis itu dan berkata, bahkan jika kau tidak mengatakannya, kau tidak dapat menahannya. Kekuatan jiwa Ye Chen menembus ke dalam pikiran iblis itu, dan kekuatan jiwa yang kuat itu langsung menguasai semua kesadaran ilahi iblis itu, dan mulai mencari kesadaran ilahi iblis itu. Ye Chen merampas banyak informasi tentang dunia iblis, tetapi iblis-iblis dari suku kecil ini hanya tahu sedikit tentang seluruh klan iblis. Sama seperti Ye Chen, yang tinggal di tempat kecil di kota Longyang itu, tidak tahu banyak tentang dunia luar. Ye Chen hanya mempelajari beberapa informasi umum dalam kesadaran ilahi iblis itu. Para dewa dan iblis adalah penguasa seluruh keluarga iblis. Mereka hidup di atas para iblis. Di manakah tempat dengan roh jahat terkuat di dunia iblis? Itu adalah pusat dunia iblis. Itu tak tertandingi luasnya tak terbayangkan. Para iblis tinggal di istana surgawi. Yang disebut istana surgawi adalah dunia luar angkasa dari dunia iblis. Itu adalah dunia yang telah dimiliki para iblis sejak keberadaan mereka. Ada 8 pintu masuk ke istana surgawi, yang terletak di 8 arah dunia iblis. Dan para iblis tinggal di tanah ini, setiap sudut mungkin memiliki suku atau kota iblis daratan. Orang-orang dan iblis berkerumun di daerah pinggiran dunia iblis. Meskipun itu adalah daerah pinggiran, ia memiliki wilayah yang luas. Ada beberapa kota, dan kota pusatnya disebut kota dosa. Populasi iblis tidak terlalu besar, tetapi masing-masing dari mereka sangat kuat. Populasi iblis dan iblis adalah yang terbesar, terutama iblis. Jumlah iblis 2 kali lipat dari iblis dan tak terhitung jumlahnya dari iblis. Tetapi dalam hal kekuatan, iblis hanya sedikit lebih kuat dari iblis manusia. Jika bukan karena jumlah orang yang banyak, mereka tidak jauh lebih kuat dari para iblis. Kota dosa, Ye Chen tahu nama itu, tidak dapat menahan perasaan bahwa itu sejalan dengan orang-orang dan iblis. Karena keinginan dan dosa yang tak terbatas di dalam hati, manusia dan iblis jatuh ke jalan yang jahat, dan akhirnya kehilangan bentuk manusia dan menjadi iblis. Kalau begitu pergilah ke wilayah klan iblis manusia terlebih dahulu. Ye Chen mengambil keputusan dan mengetahui posisi spesifik orang-orang dan iblis dari indera ilahi iblis, dan kemudian dia menuju kota dosa. Sepertinya kupu-kupu kecil itu dibawa pergi oleh orang-orang dari klan iblis. Kali ini, dia akan keluar dari kupu-kupu kecil itu. Ye Chen terbang jauh-jauh, dan dia juga berpikir tentang bagaimana menyembunyikan dirinya di wilayah iblis manusia. 8 diagram Taiji harus disembunyikan. Jika cahayanya bocor, itu akan terungkap. Ye Chen memikirkan pertanyaan yang sangat penting. Hun Lao mengangguk dan menyembunyikan 8 diagram Taiji. Bahkan jika dia bertemu dengan roh jahat, 8 diagram tidak akan menunjukkan cahaya suci apapun. Dunia iblis sangat luas, lebih besar dari dunia manusia. Namun, sebagian besar tempat itu sepi dan tidak berpenghuni. Banyak tempat tinggal suku-suku kecil ini dan terisolasi dari dunia. Setelah 2 hari terbang, Ye Chen bertemu dengan beberapa iblis dan setan dalam perjalanannya. Dia menyelesaikannya tanpa ragu-ragu. Orang-orang iblis ini tidak bertekad untuk menyerang dunia manusia lagi. Jika mereka menyerang dunia manusia lagi suatu hari nanti, dunia manusia akan hancur lagi di tangan mereka. Roh jahat seluruh kota merayap di kota itu. Kota dosa, seperti yang dapat Anda lihat dari namanya, penuh dengan dosa dan merupakan tanah dosa. Ye Chen memandang kota dosa dan menghilangkan banyak pandangan tentang kota dosa dari kesadaran ilahi iblis yang telah dibunuhnya di sepanjang jalan, dan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kota dosa. Di kota dosa, selama Anda cukup kuat, Anda dapat melakukan apa yang Anda inginkan. Oleh karena itu, Anda dapat menindas pria dan wanita, Anda dapat membakar, membunuh, dan merampok. Tidak seorang pun akan berdiri untuk berbicara tentang keadilan, karena tidak ada keadilan di sini, yang ada hanyalah dosa. Keinginan manusia menjadikan tempat ini sebagai sumber kejahatan. Manusia dan iblis tidak memiliki sifat manusia. Mereka egois. Untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan,
wajar bagi mereka untuk merusak kepentingan orang lain dengan segala cara. Sangat disayangkan bagi iblis yang lemah untuk tinggal di kota dosa, dan tidak semua orang dapat keluar dari kota tersebut. Kota dosa tidak dibatasi, tetapi hanya yang kuat yang dapat keluar sesuka hati. Menurut pepatah di kota dosa, ketika yang lemah pergi, siapa yang akan menindas kita? Begitulah aturan hidup di sini, yang kuat memiliki segalanya, yang lemah tidak sebaik babi dan anjing. Ye Chen datang ke kota dosa. Di gerbang kota dosa, ada penjaga yang menjaga kota. Para penjaga ini tampak garang dan jahat, dengan cahaya yang tajam di mata mereka. Aku akan keluar, aku tidak tahan. Ketika Ye Chen pergi ke kota dosa, seorang iblis yang terkenal meraung dan ingin bergegas keluar dari kota. Kembali, apakah kamu ingin keluar dari kota? Bisakah kamu mengalahkanku? Kembalilah. Kalau tidak, kamu akan dihancurkan. Komandan penjaga kota berteriak. Bahkan jika kau membunuhku, aku akan keluar. Aku tidak tahan. Iblis itu masih bergegas keluar kota dengan gegabah. Mencari kematian. Komandan Garda Garnisun melepaskan satu tembakan, yang langsung menembus kepala iblis itu, menghancurkan Dewa Yuan, dan meledakkan kepalanya. Seluruh tubuhnya berubah menjadi semacam roh jahat, dan dia benar-benar mati karena tertawa. Para penjaga di tempat kejadian bersikap meremehkan dan acuh tak acuh. Komandan yang bertugas menjaga kota juga berpikir bahwa tidak ada yang terjadi. Tampaknya hal seperti itu tidak aneh. Bahkan manusia dan iblis tidak tahan dengan kehidupan di dalam. Berapa banyak hal jahat yang ada di kota jahat ini. Ye Chen melihat pemandangan ini dengan ketidakpedulian yang sama, dan dia tidak perlu bersimpati dengan manusia dan iblis. Mereka yang bisa menjadi iblis manusia dan jatuh ke jalan jahat semuanya disebabkan oleh ide-ide jahat mereka sendiri. Ketika orang-orang ini menjadi iblis manusia, seluruh tubuh mereka harus disalahkan sendiri. Ye Chen berjalan menuju kota dosa dengan napas dingin. Para penjaga kota dosa melihat Ye Chen. Di permukaan, manusia dan iblis sama saja dengan manusia biasa, dan mereka dapat dibedakan. Ye Chen dan penjaga kota saling memandang, penjaga kota masih begitu dingin dan sombong. Ini dia yang lain. Coba tebak apakah dia bisa keluar dari kota dosa. Salah satu penjaga mencibir. Sudah lama sekali manusia dan iblis tidak datang. Umumnya, mereka yang datang baru saja memasuki jalan ajaib. Aku tidak dapat memperkirakan sehari untuk seorang pemula seperti ini, dan aku pasti ingin meninggalkan tempat ini. Penjaga lainnya meremehkan. Mari kita bertaruh dan lihat apakah anak itu bisa bertahan beberapa hari. Baiklah, aku berani bertaruh bahwa orang ini tidak bisa tinggal sepanjang hari. Para penjaga kota tidak optimis tentang Ye Chen. Mereka mengira Ye Chen adalah orang yang baru saja memasuki jalan iblis. Karena setelah memasuki jalan iblis, pemberhentian pertama adalah kota dosa. Hanya ketika kita kuat di kota dosa, kita dapat keluar dan pergi ke kota-kota lain. Oleh karena itu, umumnya, orang-orang baru yang memasuki kota dosa keluar masuk, dan ada beberapa pengecualian selama bertahun-tahun. Ye Chen mendengarkan kata-kata para penjaga ini, sudut mulutnya tidak bisa menahan senyum sinis. Setelah memasuki kota dosa, seluruh kota dosa sangat besar, jalan-jalannya luas, ada banyak orang, dan ada banyak toko di kedua sisi jalan, yang tidak jauh berbeda dari kota jalanan umat manusia. Bagaimanapun, iblis-iblis ini berubah dari teran. Ada seorang pemula lagi. Aku tidak tahu barang bagus apa yang dia bawa. Ye Chen baru saja masuk dari gerbang kota, dan diawasi. Kenapa? Apakah kamu akan merampok orang ini bersamaku? Selebriti lain bersikap dingin. Beberapa setan manusia menatap Ye Chen. Melihat Ye Chen, mereka tampaknya telah melihat mangsanya. Untuk menelan Ye Chen sendirian, mereka semua berusaha keras satu sama lain. Ye Chen melirik mereka. Dia terlalu malas untuk memperhatikan mereka dan mengambil jalan memutar. Pemula ini berani mengabaikan keberadaan kita. Ini jalan buntu. Seorang pria parubaya dan setan meraung dan membunuh Ye Chen dengan tinjunya. Ye Chen juga tidak kembali. Setelah ledakan gelombang udara, iblis selebriti ini akan terbang keluar dalam sekejap. Puff! Dada iblis selebriti itu meledak, dan darah hitam mengalir terus-menerus. Dia menatap Ye Chen dengan ngeri, dan beberapa orang lain yang menonton Ye Chen juga terkejut. Ye Chen melambaikan tangannya dengan santai, dan telapak tangannya jatuh.
Sinar cahaya keluar dan langsung membelah pria itu menjadi dua bagian. Dewa Yuan hancur dan berubah menjadi sekelompok ki jahat dan menghilang. Kekuatan pemula ini bagus, sepertinya sedikit menarik. Penjaga kota melihat bahwa kekuatan Ye Chen tidak selemah yang diharapkan, dan menunjukkan senyum geli. Mengapa orang ini begitu kuat? Bukankah dia seorang pemula? Ada banyak keringat dingin di alis beberapa selebriti. Ye Chen berbalik, matanya seperti kilat, memancarkan cahaya dingin, yang membuat beberapa iblis gemetar, seolah-olah mereka telah disambar petir, dan seluruh tubuh mereka tidak memiliki kekuatan. Itu hanya peringatan. Jika kalian tidak tahu harus berbuat apa, aku tidak keberatan memotong kalian semua bersama-sama. Kata-kata Ye Chen dingin, dan dia menoleh dan berjalan menuju kota dosa. Beberapa orang dan iblis di tempat kejadian semuanya sedikit tercengang. Mereka merasa telah menendang pelat besi. Mereka juga senang karena mereka terlalu lambat untuk bergerak, jika tidak, mereka akan menjadi orang mati. Jika kalian tidak menyerahkan beberapa hal yang baik, kalian tidak tahu bagaimana cara hidup. Ampuni hidupmu, tuanku, aku tidak akan berani lain kali. Bau 38, aku lihat kau adalah berkahmu, jangan berani-berani, hari ini akan menjemputmu, di jalan biarkan orang-orang mempermainkanmu sampai mati. Ye Chen berjalan di jalanan kota dosa, di mana segala sesuatu bisa terjadi. Menindas yang lemah, menindas pria dan wanita, membakar, membunuh, dan menjara adalah hal biasa. Ye Chen tidak ikut campur dalam urusannya. Segala sesuatu memiliki sebab dan akibat. Dia pernah datang ke sini karena keinginannya. Sekarang dia harus membayar keinginan itu. Dunia ini adil, jadi tidak perlu bersimpati. Ye Chen memasuki sebuah restoran. Restoran itu sangat luas. Tidak banyak orang dan setan yang minum di dalamnya. Ye Chen menemukan tempat duduk di dekat jendela dan duduk. Anggur apa yang enak di sana? Tanya Ye Chen setelah duduk. Bos restoran itu melihat ke arah Ye Chen. Dia sedikit terkejut dan mengedipkan mata kepada seorang pelayan. Pelayan itu berjalan mendekati Ye Chen dan tampak superior dan berkata, anggur apa yang ingin kamu minum? Bawakan aku anggur yang enak. Ye Chen bahkan tidak melihat ke arah pria itu. Ada anggur yang enak. Aku khawatir kamu tidak mampu membelinya. Pria itu mengucapkan sepatah kata, berbalik dan pergi. Tak lama kemudian, dia membawa sebotol anggur dan menaruhnya di meja Ye Chen. Dia berkata, sebotol anggur sama dengan 50 keping kristal ajaib. Ye Chen membuka toples anggur dan menuangkan semangkuk anggur. Setelah meminumnya, dia langsung menyemprotkannya keluar. Dia melempar mangkuk ke atas meja dan berkata, apakah anggur jenis ini bernilai 50 kristal ajaib? Apakah menurutmu aku pandai berbohong? Apakah kamu baru di kota dosa? Seorang pemula, apakah kamu ingin minuman yang enak? Pria itu meremehkan. Ye Chen menatap pria itu dan berkata, pemula. Ye Chen berkata, dengan lambaian tangannya yang besar, setumpuk kristal ajaib muncul di atas meja, dan kemudian kepada kemanusiaan di restoran, siapa yang bisa membantuku menurunkan 50 kristal ajaib dari lengan orang ini? Ketika orang-orang di restoran itu minum, mereka semua menatap Ye Chen dan melihat kristal ajaib di atas meja bersinar di mata mereka. Peran kristal ajaib di dunia iblis sama seperti kristal roh di dunia manusia. Di tangan Ye Chen, kristal ajaib ini secara alami adalah cara untuk mengalahkan orang-orang iblis itu, dan kristal ajaib ini lebih unggul. Sangat sulit untuk menggunakan kristal ajaib yang unggul di antara orang-orang dan iblis. Pelayan restoran itu panik dan mendengus dingin, kamu seorang pemula dan berani bersikap sombong. Apakah kamu percaya bahwa kamu tidak bisa keluar dari restoran ini? Aku tidak percaya. Ye Chen mencibir dan berkata, jika kamu tidak melakukannya, maka aku akan melakukannya sendiri. Kamu tidak ingin mendapatkan kristal ajaib ini. Aku akan melakukannya. Pada saat ini, seorang iblis terkenal berdiri, dengan cahaya dingin di matanya, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia membelah tangannya ke arah petugas restoran. Bartender itu terkejut dan dengan cepat mundur. Namun, celah kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar untuk dihindari. Satu tangan terpotong dan terlempar keluar. Iblis itu meraih lengan bartender dan menariknya. Ah! Bartender itu menjerit dan memuntahkan darah. Darah mengalir dari lengan yang patah. 50 kristal ajaib ini milikmu.
Ye Chen menyapu 50 kristal ajaib itu dan melemparkannya ke iblis itu. Pria itu melihat kristal ajaib di meja Ye Chen dan berkata dengan dingin, biarkan aku melakukannya, apakah 50 kristal ajaib cukup? Berikan semua kristal ajaib di tanganmu, atau lenganmu akan terpisah dari tubuhmu. Benarkah? Kalau begitu, kamu bisa mencobanya. Ye Chen menatap iblis itu dengan dingin. Mata iblis itu menjadi ganas, pukulan untuk membunuh pun berakhir, Ye Chen tidak melihat, kipas telapak tangan besar itu lewat. Bang! Tubuh iblis itu ditarik keluar, dan separuh wajahnya hancur. Orang-orang menarik napas ketika melihat pemandangan ini. Ye Chen Li membelah telapak tangannya, dan seberkas cahaya keluar. Dia membelah iblis itu menjadi dua bagian. Dia memutuskan untuk membunuhnya. Dia tidak mengalami kesulitan sama sekali. Tiba-tiba, dia mengejutkan semua orang yang hadir. Ye Chen menyingkirkan semua kristal ajaib, berdiri, dan pergi ke pemilik restoran di depan umum. Dia berkata, jika Anda membuka pintu untuk berbisnis, Anda harus memperlakukan semua orang dengan setara. Apakah menurut Anda pemula mudah diganggu? Begitu wajah pemilik restoran itu berubah, aura Ye Chen membuatnya menggigil. Dia merasakan keringat dingin dan menelan ludah, jangan main-main. Ini adalah wilayah 7 bersaudara dari keluarga sihir. Jika Anda membuat masalah di sini, mereka tidak akan duduk diam dan mengabaikannya. Anda akan mengalami saat-saat yang buruk. 7 bersaudara dari keluarga iblis. Ye Chen mendengus dingin, berbalik dan berjalan menuju pintu. Baru saja keluar dari pintu restoran, sebuah kekuatan dahsyat meledak di belakangnya. Seluruh restoran, bang, dan runtuh. Jika 7 bersaudara dari keluarga iblis datang kepadaku, aku akan menunggu. Suara Ye Chen dingin, dan orang-orang sudah berjalan ke jalan. Apa yang terjadi? Banyak orang di jalan terkejut, tidak tahu apa yang terjadi di restoran. Ini seperti pemula yang baru saja datang ke kota. Seseorang melihat Ye Chen meninggalkan restoran, tidak bisa tidak terkejut. Restoran ini adalah wilayah 7 bersaudara dari keluarga iblis. Jika mereka membuat masalah di sini, 7 bersaudara dari keluarga iblis tidak akan menyerah. Mereka pasti akan meminta masalah padanya. Orang ini sangat terkenal ketika dia datang ke kota dosa. Dia benar-benar tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Dia benar-benar berpikir bahwa kota dosa sangat mudah untuk dikacaukan. Tidak ada kerugian di sini, hanya hidup dan mati. Banyak orang di jalan membicarakannya, menunggu untuk melihat bagaimana 7 bersaudara dari keluarga iblis itu menghadapi Ye Chen. Di kota dosa, selain beberapa keberadaan penguasa di kota dosa, banyak orang mengatakan bahwa mereka waspada dan berhati-hati, karena takut menyinggung orang besar, dan mereka akan mati atau disiksa sampai mati pada akhirnya. 7 bersaudara dari keluarga iblis, seperti yang mereka katakan, adalah kekuatan yang relatif kuat di kota dosa. Mereka sangat ganas. Jika mereka tidak setuju, mereka akan membunuh orang. Di kota dosa, kebanyakan orang tidak berani memprovokasi mereka. Apa yang terjadi di sini? Selama diskusi publik, seorang pemuda berpakaian hitam menunggangi kuda ajaib yang tinggi muncul dan melihat restoran hancur. Dia bertanya dengan wajah muram. Tuan muda ketujuh, seorang pria baru saja menghancurkan restoran. Pemilik restoran bergegas keluar dari reruntuhan dan berlutut di tanah, gemetar. Mata pemuda berkulit hitam itu berbinar dengan cahaya dingin dan berkata, siapa yang berani begitu merajalela dan membuat masalah di wilayahku? Ini seperti seorang pemula yang baru saja datang ke kota dosa. Kita tidak bisa mengalahkannya untuk beberapa keterampilan. Pemilik restoran bahkan sibuk berkata, sia-sia, seorang pemula tidak bisa mengalahkan, tetapi juga menghancurkan restoran, apa gunanya kamu? Pemuda berpakaian hitam itu memberikan minuman dingin dan menerima telapak tangan. Bos restoran hendak membuka mulutnya, dan kepalanya meledak. Semua orang di tempat kejadian menarik napas dan terbunuh seperti ini. 7 bersaudara dari keluarga iblis benar-benar kejam. Jika Anda melihat siapapun yang tidak menyukainya, mereka akan membunuh mereka. Mereka tidak akan mengatakan kebenaran sama sekali. Pemuda berpakaian hitam ini adalah yang ketujuh di antara 7 bersaudara dari keluarga sihir. Dia bahkan lebih ganas daripada 6 bersaudara lainnya. Katakan padaku, siapa pria itu? Awan sihir bertanya dengan dingin. Orang-orang yang hadir terdiam, dan seseorang menunjuk ke depan dan berkata, pria itu ada di depan,
mengenakan jubah biru, dan sosoknya agak kurus kering. Awan iblis mendengus dingin dan pergi dengan kuda sihir. Napas yang keras meledak ke udara, dan orang-orang di jalan terkejut dan terbang keluar. Kau menghancurkan restoranku, mencari kematian. Mo Yun melihat Ye Chen mengenakan jubah biru. Tanpa berkata apa-apa, dia menepuk Ye Chen. Ye Chen menoleh, matanya berbinar dengan cahaya dingin. Dia meniup tinjunya, dan napasnya keluar dan bertabrakan dengan telapak tangan awan ajaib. Ledakan, napas yang ganas keluar, dan kuda ajaib Mo Yun terguncang. Tubuh Mo Yun mundur, wajahnya menjadi sangat suram, dan tangannya gemetar. Baru saja tinju Ye Chen begitu kuat sehingga dia menderita kerugian besar. Tidak heran dia begitu sombong. Tampaknya dia memiliki beberapa keterampilan. Awan jahat itu dingin. Ye Chen menatap awan ajaib dan berkata, apakah kamu salah satu dari 7 saudara dari keluarga sihir? Ini kekuatannya, mengecewakan. Petik 2. Wajah Mo Yun menjadi semakin dingin. Dia meraung, aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Mengatakan itu, awan ajaib di sekujur tubuh dipenuhi dengan gas ajaib untuk membunuh, napas yang kuat melonjak keluar, kekuatannya luar biasa. Kekuatan Mo Yun telah mencapai lantai 9 dari keadaan di luar tubuh. Kekuatan seperti itu benar-benar bagus di kota dosa. Lagi pula, menurut pemahaman Ye Chen, yang paling berkuasa di kota dosa hanyalah pengalih perhatian. Ye Chen mendengus dingin, sebuah pukulan untuk membunuh, seluruh tubuh cahaya keemasan menyala, baru saja menjalankan tubuh emas 9 putaran Jue, tidak menggunakan metode Tao sama sekali. Puff! Ye Chen membombardir dengan tinjunya, membombardir tubuh awan ajaib meledak seketika, hanya menyisakan satu kepala untuk terbang keluar. Apa? Satu pukulan akan menghancurkan awan ajaib. Orang-orang yang menonton adegan itu membelalakkan mata mereka. Bagaimana mungkin? Apakah ini seorang pemula, bukan yang kuat yang datang dari kota-kota lain? Kali ini, 7 saudara dari keluarga iblis telah menendang pelat besi. Orang-orang ini telah disiksa oleh 7 saudara dari keluarga iblis satu per satu. Sekarang mereka merasa senang melihat betapa menyedihkannya awan iblis itu. Kepala Mo Yun terbang keluar, terkejut dan marah. Dia tidak pernah mengira Ye Chen begitu mengerikan sehingga kepalanya akan terbang. Bukankah sudah terlambat untuk pergi sekarang? Ye Chen mendengus dingin, membengkokkan busurnya untuk membuat anak panah, dan menembak melalui anak panah awan, dan langsung mengejar keluar. Tidak, awan iblis itu terkejut dan menggeram. Puff! Anak panah yang menembus awan itu menembus kepala Mo Yun. Kepala Mo Yun meledak, dan Dewa Yuan pun musnah dan jatuh sepenuhnya. Mo Yun sudah mati. Sekarang, keenam saudara Mo Yun akan melompat dengan hebat, dan tidak akan ada kedamaian di daerah ini. Banyak orang di tempat kejadian terkejut. Meskipun mereka berharap untuk melihat kematian Mo Yun, mereka khawatir dan takut ketika dia benar-benar mati. Cepat keluar dari sini, atau kita akan sial jika saudara-saudara iblis marah dan mulai membunuh. Pergi, pergi. Banyak orang pergi seolah-olah mereka tidak melihatnya. Ye Chen membunuh awan iblis itu, seolah-olah tidak terjadi apa-apa untuk terus berjalan di jalan, sama sekali tidak menganggap serius masalah ini. Banyak orang melihat Ye Chen, juga memutar balik, kekuatan orang yang mengerikan seperti itu, jika tersinggung, konsekuensinya dan menyinggung saudara-saudara iblis itu tidak banyak. Siapa yang membunuh saudaraku, keluarlah. Kurang dari beberapa saat setelah awan iblis terbunuh, sebuah raungan terdengar di kota dosa. Itu sangat marah dan meraung. Saudara-saudara iblis marah. Banyak orang gemetar, menjauh untuk menghindar, bahkan untuk menyaksikan kehebohan itu. Siapa itu? Siapa itu? Keluarlah padaku. Seorang pemuda berpakaian hitam datang ke jalan ini. Dia penuh dengan roh jahat dan meraung. Matanya penuh dengan darah, dan niat membunuhnya sangat mengagumkan. Orang-orang dan iblis di jalan ini gemetar dan terdiam. Mereka tidak berani berbicara dan bersembunyi jauh. Siapa yang membunuh saudaraku? 6 guntur sihir tua dari keluarga iblis adalah yang paling pemarah, seperti guntur surga. Dia marah jika dia tidak setuju. Guntur sihir menangkap seorang pria dan bertanya. Iblis tahu bahwa dia sangat takut dengan sinar sihir sehingga dia tidak bisa berbicara sepatah kata pun. Puff! Morley langsung menamparnya. Orang-orang takut untuk mundur dan dengan cepat menghindar. Mereka tidak ingin berakhir seperti itu.
Pria itu ada di depan, jubah biru. Ada teriakan. Guntur sihir meraung dan bergegas ke depan. Semua orang di tempat kejadian merasa lega dan akhirnya melarikan diri. Kau membunuh saudaraku. Ketika Morley melihat pria berjubah biru itu, dia minum dengan marah dan menamparnya di masa lalu. Itu bukan aku. Puff. Pria itu meraung tanpa dosa dan berubah menjadi gumpalan lumpur darah sebelum dia berbicara. Mata Morley sangat menakjubkan. Dia terus mengejar. Dia melihat pria berjubah biru dan mulai tanpa berkata apa-apa. Dia membunuh 4 atau 5 orang sepanjang jalan. Banyak orang berjubah biru menanggalkan pakaian mereka. Akulah yang kamu cari. Ye Chen muncul di depan guntur sihir, menatap guntur sihir dengan tenang. Di kota dosa, tidak ada yang berani membunuh 7 saudara dari keluarga iblis, tetapi kamu membunuh saudaraku. Hari ini aku akan memotongmu hidup-hidup. Aku bisa membunuhmu jika aku bisa membunuh saudaramu, kata Ye Chen ringan. Dengan gemuruh guntur sihir, angin dan kilat bergegas ke Ye Chen, dan niat membunuh yang agung melonjak keluar. Kekuatan yang lebih kuat dari awan sihir menyapu, dan Ye Chen akan segera musnah. Hanya sedikit lebih kuat dari saudaramu. Beraninya kau berteriak seperti itu. Mungkin kau tidak tahu bagaimana saudaramu meninggal. Aku menembaknya. Ye Chen memberinya minuman dingin. Dia tetap membunuh dengan satu pukulan. Dia tidak menggunakan Taoisme apapun. Dia hanya mengandalkan kekuatan formula tubuh emas 9 putaran. Puff. Ketika keduanya bertabrakan satu sama lain, tubuh Morley terbang terbalik dan lengannya meledak. Tubuhnya hampir hancur dan darahnya menyembur keluar. Kemarahan awalnya berubah menjadi syok dan ketakutan dalam sekejap. Satu pukulan melukai Morley, tetapi dia tampaknya tidak melakukan yang terbaik. Seseorang di tempat kejadian hampir berteriak. Apakah ini kekuatan yang juga berteriak di hadapanku? Ye Chen mendengkur dingin, melangkah keluar, rambut hitam berkibar, dengan perasaan dingin untuk membunuh dengan pukulan. Wajah Morley berubah drastis, dan dia meraung dan mendesak seluruh tubuhnya untuk melawan. Puff. Namun, semua ini tidak berguna, seluruh tubuh Morley tidak dapat menahan pukulan Ye Chen. Tubuhnya meledak dan satu pukulan disapu bersih oleh Ye Chen. Pukulan lain untuk membunuh. Seberapa kuat dia? Semua orang di tempat kejadian menarik napas. Di mata mereka, guntur ajaib itu cukup mengerikan, tetapi mereka tidak menyangka bahwa guntur ajaib yang kuat itu tidak tahan untuk dimusnahkan bahkan Ye Chen. Ye Chen membunuh guntur ajaib itu, pergi ke penginapan terdekat dan duduk. Bos, berikan aku anggur dan sayuran. Bos penginapan itu tidak berani mengabaikannya. Dia segera menyiapkan makanan dan anggur untuk Ye Chen sendiri. Dengan senyum di wajahnya, dia menyanjungnya dan berkata, jika kamu ingin makan, kamu dapat memberitahu aku apa yang kamu butuhkan. Ye Chen melambaikan tangannya, dan pemilik penginapan itu mundur sambil tersenyum. Memang benar bahwa jika kamu memiliki kekuatan, kamu akan memiliki segalanya. Jika kamu memiliki kekuatan, orang lain akan menghormatimu. Ye Chen menyesap anggur. Jiwa berkata dengan cara lama, tidak ada perasaan manusia di sini, hanya dengan kekuatan kita dapat memiliki martabat. Sepertinya ini saat yang tepat untuk datang ke sini untuk berlatih. Ye Chen tersenyum tipis. Hanya di tempat yang kejam seperti itu kita dapat mengasah kemauan yang lebih kuat dan memahami pentingnya memiliki kekuatan yang kuat. Ye Chen minum anggur dan makan sayur, dan tidak mengambil masalah membunuh Morley dan Mo Yun ke hati. Namun, kota dosa meledak. 2 dari 7 saudara keluarga iblis terbunuh dengan satu pukulan. Yang lebih penting, itu adalah seorang pria yang baru saja memasuki kota dosa. Apa yang orang itu lakukan? Apakah kamu benar-benar seorang pemula? Bagaimana bisa seorang pemula? Beraninya seorang pemula begitu sombong. Memiliki kekuatan yang mengerikan. 80% dari mereka berasal dari kota keinginan. Namun, Morley telah mencapai puncak keadaan di luar tubuh. Dia terbunuh oleh satu pukulan. Kekuatan orang itu setidaknya terganggu. Pokoknya, saudara-saudara dari keluarga iblis mendominasi dan mendominasi. 2 saudara tewas sekaligus. Aku yakin akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Konon katanya iblis tua, iblis kedua, dan iblis ketiga pergi ke kota keinginan. Di kota kejahatan, hanya tersisa iblis keempat dan kelima. Mereka semua teralihkan. Entahlah apakah mereka lawan orang itu. Petik 2.
Terlepas dari mereka, jika saudara iblis terbunuh, itu tidak akan menjadi hal buruk bagi kita. Di jalan, hampir semua orang membicarakan topik ini. Pada saat ini, jalan tiba-tiba menjadi sunyi, semua orang takut keluar dari atmosfer, kembali berbondong-bondong. Seluruh jalan diselimuti hawa dingin. Iblis keempat dan iblis kelima akan membalas dendam pada orang itu. Banyak orang terkejut. Ye Chen merasa kedinginan, tetapi dia tetap acuh tak acuh. Dia terus minum anggur dan sama sekali tidak peduli. Si tua jahat 4 dan 5 dengan perasaan membunuh memasuki penginapan, berdiri di depan Ye Chen. Pembunuhan yang ganas akan menghancurkan penginapan, meskipun beberapa meja dan kursi terbelah dalam sekejap. Pemilik penginapan telah melarikan diri untuk waktu yang lama. Penginapan itu berguncang dan runtuh. Semua reruntuhan hancur ke arah Ye Chen. Ye Chen bergegas keluar dengan kekuatan, reruntuhan itu hancur. Pada saat ini, iblis keempat dan kelima bergegas ke Ye Chen pada saat yang sama. Kekuatan mereka luar biasa. Kekuatan mereka telah mencapai tingkat gangguan, yang lebih dari sedikit lebih kuat daripada guntur sihir. Ye Chen tidak bersembunyi atau menghindar. Dia membunuh dengan satu pukulan, dan bertabrakan dengan iblis keempat dan kelima. Pukulan ini masih tidak menggunakan Taoisme. Itu semua kekuatannya sendiri. Mo Lao Si dan Mo Lao 5 mundur, dan ekspresi ngeri melintas di mata mereka. Dapat dilihat dari keadaan pandangan mereka bahwa Ye Chen tidak keluar semua dalam satu pukulan sekarang, dan dia bahkan tidak menggunakan sihir. Dua orang datang sekaligus. Lebih baik menyelamatkan satu persatu. Aku terlalu malas untuk membunuh satu persatu. Ye Chen masih duduk di bangku, berkata dengan ringan. Sombong, bunuh. Si tua iblis berlima berteriak dengan marah, dengan amarah roh jahat itu kembali membunuh Ye Chen. Ye Chen membunuh dengan tinjunya, dan cahaya keemasan di tinjunya menyala. Kekuatan penghancur melesat keluar dan bertabrakan dengan si tua iblis berlima. Puff! Tubuh Mo Lao terlempar ke belakang, lengannya berubah menjadi kabut darah, dan dia berteriak dengan getir. Ye Chen melangkah keluar dari ruangan, dan seluruh tubuhnya penuh dengan momentum. Dia menebas telapak tangannya dan membunuhnya. 5. Wajah troll itu berubah. Iblis keempat menjerit dan mengeluarkan ki jahat yang kuat untuk menahan serangan Ye Chen. Namun, Ye Chen sudah menduga bahwa iblis keempat akan menyerang, jadi pukulannya masih sangat kuat. Puff! Si tua iblis berempat terlempar keluar, dadanya muncul luka besar, perutnya hampir tercabik. Si tua iblis berempat dan si tua iblis berlima ternyata juga sangat rentan di tangan orang ini. Mengerikan. Siapa kamu? Iblis keempat memuntahkan seteguk darah. Ye Chen berkata dengan lemah, apakah perlu tahu? Kalian saudara iblis memang memiliki beberapa keterampilan, tetapi mereka juga berada di kota dosa. Ye Chen berkata, tinjunya ganas, dan yang keempat dan kelima tidak bisa menahan sama sekali. Dalam raungan yang tidak mau, tubuh mereka berubah menjadi awan darah, sepenuhnya musnah. Apakah orang ini benar-benar dari kota keinginan? Apakah bos iblis yang menyinggung perasaannya di kota keinginan? Jadi orang ini datang ke sini untuk membunuh saudara-saudara keluarga iblis lainnya. Ketika mereka mendengar apa yang baru saja dikatakan Ye Chen, mereka semua terkejut dan mulai menebak. Kau membunuh 4 saudara dari keluarga iblis, dan iblis tua itu akan kembali dan tidak akan menyerah. Pada saat ini, entah kapan seorang pemuda berjubah darah berdiri di atap dan melihat pemandangan ini. Ye Chen mengangkat matanya dan menatap pemuda berjubah darah itu. Pemuda berjubah darah itu memiliki penampilan yang cantik, dan matanya penuh dengan warna darah. Dia tampak sangat luar biasa. Kekuatan bos iblis itu tidak lebih dari tingkat kedua dari alam dewa. Ketika dia datang, dia akan membunuh satu persatu. Kata-kata Ye Chen jelas, tetapi membuat orang merasa dingin. Aku sangat ambisius. Aku tidak tahu dari mana asalmu. Pemuda berjubah darah itu tertawa dan bertanya. Ye Chen menatap pemuda berjubah darah itu, lalu berbalik dan berkata, apakah perlu memberitahumu? Mata pemuda itu sedikit tenggelam, dan kemudian seringai muncul di sudut mulutnya. Dia melihat Ye Chen pergi tanpa mengatakan apa-apa lagi. Ye Chen tidak tertarik dengan pemuda berjubah darah dan tidak ingin memperhatikannya, karena Ye Chen meremehkan dan tidak tahu siapa pemuda berjubah darah itu. Namun, orang-orang yang hadir tahu asal-usul pemuda berjubah darah itu.
Pemuda berjubah darah muncul di sini, mereka tidak berani keluar dari atmosfer, dibandingkan dengan 7 saudara dari keluarga sihir, mereka merasa bahwa pemuda berjubah darah itu lebih mengerikan. Setelah pemuda berjubah darah itu pergi, para iblis di tempat kejadian menghela napas lega, dan seluruh tubuhnya berkeringat dingin. Aku tidak menyangka bahwa anak laki-laki berdarah itu juga tertarik ke sini. Perlakuan orang itu padanya tadi akan berakhir. Apakah kamu melihat senyum di sudut mulutnya tadi? Konon setiap kali seorang anak berdarah menunjukkan senyum seperti itu, pastilah akan membawa sial bagi siapapun yang tertarik padanya. Pada awalnya, ada seorang pria di kota dosa yang begitu sombong sehingga menyinggung anak berdarah itu, jadi dia menunjukkan senyum seperti itu. Pada akhirnya, pria itu dijatuhkan di menara keesokan harinya, dan roh jahatnya terkuras dan mati. Petik 2. Orang itu akan mengalami saat-saat yang buruk. Dia berani mengabaikannya seperti ini. Semua orang yang hadir membicarakannya. Mereka jelas tentang cara pemuda berjubah darah itu. Mereka semua merasa bahwa Ye Chen ditakdirkan untuk mati kali ini. Kota dosa, sebuah kastil. Seorang pemuda berdarah dengan jubah darah memasuki kastil. Di belakangnya muncul seorang pemuda berjubah ungu. Dengan senyum lucu, dia berkata, "Apakah kamu tertarik pada orang itu?" Sambil tersenyum, dia berkata, "Dia benar-benar orang yang sangat menarik. Kota dosa sudah lama tidak semarak ini." Petik 2. Dia membunuh 4 saudara dari keluarga iblis. Berdasarkan temperamen iblis, dia tidak akan menyerah. Kita mungkin juga melihat pertarungan antara bos iblis dan dia. Bukankah lebih menarik? Pemuda berjubah ungu tersenyum. "Zifeng, kamu paling mengenalku, haha," katanya sambil tersenyum. Zifeng tertawa dan berkata, "Namun, kekuatan orang itu benar-benar kuat. Kekuatan iblis keempat dan kelima telah mencapai tingkat gangguan. Mereka semua terbunuh dengan satu pukulan, dan mereka tidak takut pada bos iblis. Tampaknya kekuatannya pasti lebih dari 3 tingkat gangguan. Kenapa, kamu tidak percaya diri?" Menatap Zixue Dao. "Tidak percaya diri." Zifeng mencibir, "Kapan aku tidak percaya diri di kota dosa? Bahkan orang-orang dari kota keinginan harus berbaring di sini." Reputasi Ye Chen telah menyebar ke seluruh kota dosa, dan semua orang tahu bahwa anak berdarah itu tertarik pada Ye Chen, dan mereka berani tertarik padanya. Beberapa orang bahkan bertaruh padanya. Aku bertaruh orang itu tidak akan bertahan hidup besok. Apa yang tidak bisa hidup besok? Aku yakin anak berdarah itu akan melihat orang itu bertarung dengan iblis terlebih dahulu. Pokoknya, orang itu pasti akan mati di tangan anak berdarah itu, dan dia akan mati dengan menyedihkan. Di kota dosa, jarang sekali melihat kejadian sebesar itu, dan banyak orang menjadi aktif. Di masa lalu, kota dosa relatif tenang dan tak bernyawa. Meskipun sering terjadi penindasan, itu hanya pertempuran kecil untuk kota dosa. Sekarang Ye Chen membuat keributan besar dan membunuh 4 saudara dari keluarga iblis, yang menyinggung anak berdarah itu. Sangat sulit bagi hal sebesar itu terjadi di kota dosa. Di kota dosa, selain 7 saudara dari keluarga iblis, ada juga beberapa kekuatan besar yang secara khusus tertarik pada masalah ini. Di kastil yang gelap, ada 3 sosok. Mereka semua adalah pria parubaya, wajah mereka suram dan dingin, dan mereka saling mengamati. 7 saudara dari keluarga iblis telah berperang melawan kita sepanjang waktu. Sekarang 4 dari mereka telah terbunuh. Senang sekali. Salah satu pria berjubah hijau tertawa. Mereka yang menaruh dendam pada saudara-saudara iblis adalah teman-teman kita. Haruskah kita pergi dan menjalin hubungan dengan orang itu? Mungkin dia benar-benar berasal dari kota keinginan. Saat itu, kita bisa membuka pintu kota keinginan dengan cara ini, kata pria berbaju biru lainnya. Konon katanya anak berdarah itu sangat tertarik padanya. Lebih baik jangan memancing mereka yang tertarik padanya, atau kalaupun dia menyinggung perasaannya, dia tidak mudah diprovokasi. Pria berjubah hitam berkata dengan sungguh-sungguh. Pria berjubah hijau tidak setuju dan berkata, meskipun tidak mudah diprovokasi oleh anak berdarah itu, dia mungkin bukan lawan orang itu. Terkadang, jika ingin mendapatkan keuntungan besar, dia harus mengambil risiko. Anak berdarah macam apa, kalau bukan karena sedikit dukungan di kota pikiran jahat, dia pasti kentut. Pria berbaju biru meremehkan. Diam, ini tidak bisa dikatakan omong kosong, jika sampai terdengar dan menyebar ke telinga anak berdarah,
kita semua akan tamat. Pria Mo Pao berkata dengan sangat hati-hati. Apa yang kamu takutkan? Kita hanya bertiga di sini. Apa kamu takut menyebarkannya? Pria berbaju biru tidak berpikir demikian. Maafkan aku kebetulan lewat sini dan merasa ada yang mengatakan hal buruk tentangku, jadi aku datang ke sini tanpa diundang. Pada saat ini, sebuah suara datang, sehingga wajah ketiga pria itu sangat berubah. Ketiganya tidak tahu kapan mereka bertiga muncul. Melihat senyum di wajahnya, mereka tiba-tiba merasakan keringat dingin dan menjadi pucat. Anak darah. Pria berjubah biru itu gemetar di sekujur tubuhnya. Dia tidak bisa duduk diam dan hampir berlutut. Meskipun anak darah itu tersenyum, tetapi berdiri begitu saja memberikan semacam tekanan yang tidak terlihat, sehingga dua orang lainnya juga terjepit. Apa ini? Kamu teruskan saja. Aku ingin tahu mengapa aku kentut. Aku akan mendengarkannya saat kamu membicarakannya. Anak darah itu tersenyum tipis, senyum hangat, tidak mengenal orang, berpikir dia benar-benar pandai berbicara. Anak darah, aku salah, aku terkutuk, kamu banyak orang dewasa, tolong ampuni aku. Pria berjubah biru itu berlutut dan memohon belas kasihan. Dua lainnya berkeringat. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, mereka pasti tidak akan memaafkan mereka dengan temperamen anak berdarah itu. Mereka berdua berlutut untuk memohon belas kasihan. Ayo main game. Jika kamu menang, hidupmu akan aman. Jika aku menang, kamu akan tahu konsekuensinya. Anak berdarah itu lebih tertarik untuk tertawa. Permainan apa yang ingin kamu mainkan? Pria berjubah tinta gemetar dan bertanya. Itu saja, apakah kamu tidak mencoba untuk memenangkan orang itu? Aku akan memberimu kesempatan. Jika kamu menang, kamu menang. Jika dia tidak memperhatikanmu, kamu kalah. Bagaimana? Aku memberimu kesempatan untuk membunuh dua burung dengan satu batu. Tiga pria di hati pahit anak berdarah berkata begitu, mereka tidak bisa setuju. Jika kamu tidak berjanji, kamu akan dikutuk. Jika kamu berjanji, setidaknya kamu akan memiliki kesempatan untuk hidup. Baiklah, kami berjanji. Pria berjubah biru jalan. Kalau begitu aku akan menunggu kabar baikmu, katanya sambil tersenyum. Tawa anak laki-laki berdarah itu masih bergema di istana, tetapi orang itu telah menghilang. Ketiga orang itu basah oleh keringat. Setelah melihat anak laki-laki berdarah itu menghilang, mereka duduk di tanah dengan hening sejenak. Bahkan jika mereka memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, kesempatan itu terlalu tipis. Ketiga orang itu saling memandang, dan pria berbaju biru itu menundukkan kepalanya. Jika bukan karena kata-katanya, itu tidak akan memaksa mereka ke medan ini. Ye Chen tinggal di sebuah penginapan. Tidak ada yang berani membawa Ye Chen, tetapi tidak ada yang berani untuk tidak membawa Ye Chen. Oleh karena itu, Ye Chen tidak peduli dengan hal-hal ini dan tinggal sendiri. Di dalam kamar, Ye Chen duduk berlutut, merasakan hukum keabadian. Meskipun hukum-hukum ini telah tercetak di tubuhnya, hukum-hukum itu masih sangat berharga untuk dipahami, yang hanya dapat membantunya dalam kultivasinya. Seluruh tubuh Ye Chen mengalir dengan serangkaian hukum peri. Ketika kitab suci bekerja, setiap hukum peri bersinar dengan cahaya. Ada kekuatan misterius yang melonjak dan diserap oleh Ye Chen. Anak berdarah itu sangat kuat. Kau harus berhati-hati. Jiwa tua itu memberitahuku. Ye Chen membuka matanya. Sejak saat pangeran berdarah itu muncul, Ye Chen juga merasakan atmosfer yang kuat. Selain itu, dia mengamati bahwa orang-orang dan iblis di sekitarnya tidak berani keluar. Dari titik ini, kita dapat melihat bahwa reputasi anak berdarah di kota dosa pasti lebih mengerikan daripada 7 bersaudara dari keluarga iblis. Dia tidak datang untuk memprovokasiku. Aku tidak akan memprovokasi dia. Jika dia ingin berurusan denganku, dia harus siap untuk dibunuh. Kata Ye Chen ringan. Dong 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 dong. Ada ketukan di luar pintu, dan sebuah suara datang dengan hati-hati, anakku, 3 penguasa kastil naga ingin bertemu denganmu, tidak tahu. Aku tidak bebas. Sebelum pintu selesai, Ye Chen memotongnya. Ya, orang-orang di luar pintu tidak berani mengatakan apa-apa lagi dan pergi dengan tergesa-gesa. Untuk apa orang-orang dari kastil naga datang kepadaku? Ye Chen mengerutkan kening. Istana naga dan 7 saudara dari keluarga sihir adalah musuh. Apakah mereka di sini untuk memiliki hubungan baik denganmu? Jiwa tua itu tersenyum.
Ye Chen berkata, jalannya berbeda dan tidak bersekongkol satu sama lain. Tidak ada yang perlu dibicarakan dengan manusia dan iblis. Tidak ada yang mutlak di dunia ini. Terkadang, memanfaatkan satu sama lain adalah hal yang wajar. Bagaimanapun, selalu ada masalah yang tidak dapat kamu selesaikan, kata jiwa tua itu. Ye Chen dengan tegas berkata, setidaknya, mereka tidak banyak berpengaruh padaku. Aku tidak perlu membuang waktu untuk mereka. Anakku, aku adalah merpati iblis naga, penguasa istana sihir naga, kami telah mengadakan jamuan makan di lantai bawah. Tolong tunjukkan saya kehormatan itu. Di luar, pria berjubah biru itu berkata sambil tersenyum menyanjung. Ye Chen mengerutkan kening dan berkata, aku tidak punya waktu. Jangan ganggu aku lagi. Wajah merpati iblis naga sedikit berubah, dan bahkan berkata, aku tidak ingin menunda Anda untuk waktu yang lama. Tolong tunjukkan kehormatan Anda. Ini terkait dengan kehidupan mereka. Merpati iblis naga tidak bisa menyerah seperti ini. Mengapa saya harus dihormati? Apakah saya mengenal Anda dengan baik? Ye Chen berkata dengan dingin. Anak, saya akan berlatih. Saya akan mengganggu saya. Ye Chen langsung menyela kata-kata merpati iblis naga. Merpati iblis naga berdiri di luar pintu, wajahnya sangat jelek. Jika Anda tidak menggerakkan Ye Chen, maka kastil naga akan selesai. Bersulang, beri kau muka, kau tidak menginginkan muka. Merpati iblis naga marah dan menendang pintu kamar Ye Chen dengan satu kaki dan berteriak dengan marah. Ye Chen menatap merpati iblis naga yang marah, dan berkata, akhirnya kau menunjukkan sifatmu. Aku memberimu pandangan yang bagus, tetapi kau memberiku muka. Karena kami membunuh kastil naga. Hari ini, sebelum aku mati, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Merpati iblis naga meraung dan mengeluarkan kekuatan yang kuat dan bergegas ke Ye Chen. Ye Chen mendengus dingin dan meniup tinjunya. 9 putaran kiamat dipraktikkan. Kekuatan penghancur keluar, dan seluruh ruangan hancur. Keduanya bertabrakan bersama, dan kekuatan yang kuat saling berhembus, dan penginapan itu runtuh. Apa yang terjadi? Orang-orang berjubah hijau dan orang-orang berjubah tinta sama-sama ketakutan. Bukankah mereka mengatakan mereka mengundang orang? Mengapa kalian bertarung? Kedua tinju merpati iblis naga bergetar. Dia merasa takut dengan kekuatan Ye Chen sekarang. Perlakuan macam apa yang kamu lakukan padaku? Apakah itu sikapku? Itu konyol. Ye Chen mencibir, menghentakkan kakinya, dan mengerahkan seluruh kekuatannya, menuju merpati iblis naga yang telah dibunuhnya. Baik pemuda berjubah hijau maupun pemuda berjubah tinta terkejut dan bergegas menolong. Serangan kuat Ye Chen menyapu, dan merpati iblis naga merasakan tekanan yang kuat. Dia meraung dan mengeluarkan semua kekuatannya untuk melawan Ye Chen. Ledakan, gelombang besar datang dan menghancurkan semua yang ada di sekitar mereka. Puff, tubuh merpati naga terbang terbalik dan memuntahkan seteguk besar darah. Setengah dari tubuhnya hampir hancur. Pemuda ini sangat bangga padamu. Pria di Xing Yi berteriak. Ye Chen menatapnya dengan dingin dan berkata, apakah ini sikapmu yang manja? Aku akan melakukannya jika aku tidak pergi. Kamu salah paham. Kakakku agak sembrono. Tolong angkat tanganmu tinggi-tinggi. Pria Mo Pao juga bergegas maju untuk memberi kompensasi. Tidak, kekuatan Ye Chen hanya mengejutkan mereka. Itu hanya pelajaran. Jika ada waktu lain, aku tidak akan berbelas kasihan. Ye Chen mendengus dingin, berbalik dan pergi. Haha, Ye Chen baru saja berbalik dan melihat anak muda berdarah itu berdiri di satu sisi dan tertawa. Ye Chen mengerutkan kening. Pangeran berdarah itu menatap Ye Chen, lalu berkata sambil tersenyum kepada 3 burung merpati ajaib naga, sepertinya aku memenangkan permainan ini. Pria berpakaian hijau dan pria berjubah tinta semuanya mengubah wajah mereka. Mereka berkeringat dan mundur. Gomo Pao Men sangat tegas, segera berbalik untuk melarikan diri. Dia sangat jelas tentang cara anak muda berdarah itu. Karena mereka kalah, dia pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Dia pasti akan mati. Lebih baik melarikan diri daripada memohon belas kasihan. Mungkin ada secercah harapan. Bisakah kamu melarikan diri dari kota dosa? Angin ungu tiba-tiba muncul di depan pria berjubah hitam dan pria berpakaian hijau, dengan senyum aneh. Wajah pria Mo Pao dan pria King Yi sangat ketakutan. Pria Mo Pao dengan cepat berlutut dan memohon belas kasihan, anak muda berdarah, ampuni hidupmu.
Sudah kubilang, kalau menang, aku akan melepaskanmu, tapi siapa yang menyuruhmu kalah? Aku orang yang paling jujur. Kalau kalah, aku akan dihukum sesuai perjanjian perjudian. Sambil tersenyum, Tuan Sue menebas tanpa peringatan. Mantra. Itu, pria berbaju hijau itu meraung dan mengeluarkan roh jahat yang kuat dan bergegas ke anak berdarah itu. Pukul batu itu dengan telur. Angin ungu mendengung dingin. Puff. Pemuda di Xingyi tidak tahan. Tubuhnya langsung terbelah menjadi dua bagian, dan Dewa Yuan hancur total. Pria di Mo Pao ketakutan. Cahaya berdarah keluar dengan jari kelingking darah. Mata pria itu menyusut dan kepalanya terbelah dan terbunuh total. 3 penguasa istana naga semuanya mati. Mereka bahkan menyinggung Tuan Sue. Mereka benar-benar ingin mati. Tidak baik menyinggung perasaan orang lain. Anda harus berdarah-darah. Bukankah itu sudah cukup? Ketika para iblis di kota dosa melihat 3 pemilik kastil dari kastil naga terbunuh, mereka tidak hanya terkejut, tetapi juga diejek. Tidak disayangkan mereka hanya menonton dengan dingin. Ye Chen menatap pemuda berdarah yang membunuh 3 pemilik kastil dari kastil sihir naga, dan sedikit mengernyit. Mendengar percakapan mereka, itu pasti ada hubungannya dengan dia, dan itu ada hubungannya dengan mereka bertiga yang menghiburnya kali ini. Sambil tersenyum, dia menatap Ye Chen dan berkata, bukankah kamu sudah menanyakan namamu? Aku hanya orang yang lewat. Mengapa aku harus tahu namaku? Ye Chen berkata dengan ringan. Orang yang lewat, aku tidak tahu kemana kamu ingin pergi. Pemuda berdarah tertawa. Ye Chen berkata, dunia ini adalah rumah. Begitu, tidak heran aku belum pernah mendengar reputasimu. Pemuda berdarah berkata. Ye Chen berkata dengan ringan, aku hanya orang biasa. Ye Chen berkata, berbalik untuk pergi. Pemuda berdarah berkata sambil tersenyum, apakah kamu tahu, mengapa mereka bertiga mati? Apa hubungan mereka bertiga denganku? Kenapa aku harus tahu kenapa kau membunuh mereka? Ye Chen tidak menoleh ke belakang dan berkata sambil berjalan. Melihat sosok Ye Chen yang pergi, senyum di sudut mulutnya semakin aneh. Purple Wind pergi ke Blood Childe di depannya, berkata, orang ini agak menarik, aku tidak tahu apakah kau bisa bertahan hidup di tangan iblis. Kali ini Kaisar Sihir pergi ke kota keinginan bukan untuk apapun, tetapi untuk mencari bantuan. Mereka ingin memperluas pengaruh mereka di kota dosa dan membasmi kastil naga. Aku menantikan orang-orang seperti apa yang akan diundang iblis. Blood Childe tertawa. Moyu tidak hanya ingin membasmi kastil naga, dia juga ingin menjadi kekuatan terbesar di kota dosa, dan dia juga ingin membasmi kita. Pandangan Purple Wind sedikit dingin. Mulut Blood Childe sedikit terangkat, menatap Purple Wind, menurutmu itu mungkin? Zifeng berkata sambil tersenyum, Kaisar Iblis belum menjelaskan situasinya dengan jelas. Dia hanya akan mempercepat kematiannya. Namun, sekarang tampaknya kita tidak perlu memulainya. Orang ini mungkin dapat membantu kita, dan kita dapat menonton pertunjukan yang bagus. Anak berdarah itu tertawa terbahak-bahak, tubuhnya, berdeham, sekali, menghilang. Anak berdarah ini tidak sederhana. Benteng naga adalah kekuatan besar di kota dosa. 3 pemilik benteng sangat takut padanya sehingga mereka bahkan tidak memiliki keinginan untuk melawan. Ini tidak normal, jiwanya sudah tua dan jalannya berat. Tidak peduli apa asal-usul anak berdarah ini, jika dia tidak datang kepadaku untuk mencari masalah, dia akan merasa damai. Jika dia ingin berurusan denganku, tidak peduli siapa dia akan mati dan mati. Wajah Ye Chen tenggelam dan matanya dingin. Di sini, tidak ada perasaan manusia yang perlu dibicarakan. Selama kita bertarung, itu adalah pertarungan hidup dan mati. Kau mati atau aku hidup. Ye Chen tinggal di kota dosa selama 3 hari lagi, dan mereka semua merasa damai selama 3 hari. Seluruh kota dosa tahu kekuatan Ye Chen, dan tidak ada yang mau memprovokasi dia. Anak berdarah itu tidak melihat jejak. Meskipun tampak tenang, orang-orang di kota dosa tahu bahwa badai akan datang, karena pemimpin keluarga iblis, Yu, akan kembali dari kota keinginan. Begitu dia kembali, akan ada pertarungan hidup dan mati. Ledakan. Di luar kota dosa, ada getaran dan semburan asap dan debu. Beberapa sosok menunggang kuda ajaib dari jauh menuju kota dosa. Iblis telah kembali. Komandan Garnisun mengenali mereka sekilas. 4 saudara dari keluarga iblis tewas di tangan orang itu. Sekarang iblis telah kembali,
ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Seorang penjaga dengan senyum main-main berkata, sekarang mari kita bertaruh untuk melihat apakah bos iblis dapat bertahan hidup dalam perang atau apakah orang itu dapat bertahan hidup. Aku bertaruh pada orang itu. Meskipun iblis itu kuat, dia mungkin tidak sebaik orang itu. Iblis adalah pengalih perhatian tingkat kedua. Aku bertaruh pada iblis. Beberapa penjaga sudah mulai bertaruh, dan saudara tertua iblis, murid iblis kedua, dan api iblis ketiga dari keluarga iblis telah memasuki kota dosa bersama dua pemuda. Berita bahwa kaisar sihir, murid sihir, dan api iblis kembali ke kota dosa langsung menyebar ke seluruh kota dosa, dan semua orang tahu bahwa Tuan Iblis telah kembali. Pertunjukan yang bagus akan segera dimulai. Mari kita bertaruh dan melihat siapa yang dapat bertahan hidup. Iblis tampaknya telah membawa kembali dua pembantu yang kuat kali ini. Aku pikir orang itu sudah tamat kali ini. Di jalan-jalan, semua orang sedang mendiskusikan kontes antara bos iblis dan Ye Chen, yang lebih kuat atau lebih lemah. Di kastil sihir seperti api, kaisar sihir mendengar tentang kematian tragis empat bersaudara, dan meraung ke langit. Semburan amarah meledak dan hampir menghancurkan istana. Empat adik laki-laki, kalian mati dengan sangat menyedihkan. Aku akan membalaskan dendammu untuk saudaramu. Mata api iblis itu merah karena darah, dan niat membunuh yang ganas pun keluar. Pergi dan bunuh bajingan itu. Aku akan memotongnya hidup-hidup dan memberi penghormatan kepada roh saudaraku. Mata murid ajaib itu sangat dalam dan tak tertandingi. Pupil mereka lebih tak terduga daripada milik orang lain, dan ada roh jahat yang kuat di dalamnya. Wajah kaisar jahat itu muram pada upacara peringatan, dan seluruh tubuhnya dipenuhi amarah. Dia berjalan keluar istana dan berteriak di kota dosa, bunuh saudaraku demi hidupmu, keluar dari sini. Kaisar iblis akan membalas dendam pada orang itu. Pertunjukan yang bagus dimulai. Di kota dosa, banyak sekali orang dan iblis yang menonton dengan mata dingin. Tidak terlalu besar untuk menyaksikan kegembiraan itu. Kaisar iblis telah kembali. Lihat siapa yang datang untuk menolongnya. Di sebuah kastil kuno, Purple Wind mendengar raungan kaisar iblis, menunjukkan senyuman. Anak muda berdarah itu berjalan menuju kastil dan berkata dengan lemah, pergi untuk menonton pertunjukan yang bagus. Seluruh kota dosa menjadi ramai karena kembalinya iblis. Semua orang menantikan pertempuran antara iblis dan Ye Chen. Akhirnya, ketika Ye Chen mendengar raungan itu, sudut mulutnya sedikit terangkat. Dia telah berlatih akhir-akhir ini, dan pada dasarnya tidak keluar. Dia membuat beberapa kemajuan dalam pemahamannya tentang hukum negeri dongeng. Mereka yang membunuh saudaraku, keluar dari sini. Suara iblis bergema di kota dosa. Semua orang menonton. Kapan Ye Chen akan muncul? Anjing gila mana yang menggonggong? Berisik sekali. Ye Chen muncul dan menatap iblis Yu dengan tidak sabar. Mata kaisar yang jahat itu memancarkan niat membunuh yang kuat, menatap Ye Chen. Apakah kamu yang membunuh keempat adik laki-lakiku? Ya, mereka ingin mati. Aku hanya ingin membantu orang lain, jadi aku membantu mereka dan memberi mereka tumpangan. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Tidak apa-apa. Ye Chen melambaikan tangannya sambil tersenyum. Ketika mereka mendengar ini, mereka tidak bisa berkata-kata. Ketika mereka melihat seseorang terbunuh untuk pertama kalinya, mereka berkata seolah-olah mereka telah melakukan perbuatan besar. Mereka sangat marah sehingga mereka terbunuh. Jika kamu membunuh saudaraku, kamu harus membayar nyawamu. Aku ingin kamu lebih dari sekadar mati. Aku ingin kau mengorbankan saudaraku dengan cara memotong-motongmu. Api iblis itu meraung, dan seluruh tubuhnya terbakar oleh gas jahat. Api hitam itu menutupi langit dan membunuh Ye Chen. Ye Chen mendengus dingin, seluruh tubuhnya berkilauan dengan emas, dan menyekanya dengan satu tangan. Kekuatan penghancur itu menyapu dan bertabrakan dengan api hitam, yang langsung memusnahkan api hitam itu. Dengan keterampilan ini, aku ingin membalas dendam. Kurasa aku akan memberimu tumpangan untuk menemani saudaramu. Mata Ye Chen berbinar dengan niat membunuh, dan tinjunya meledak. Momentumnya melonjak dan kekuatannya menyembur keluar. Itu sangat mengerikan.